Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Ayu Marandari, nomor absen 20. Saya dari kelas 10 IPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu kerajaan yang ada di Indonesia, kerajaan Islam yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Banten. Kerajaan Banten berdiri pada tahun 1524 sampai tahun 1813. Adalah sebuah kerajaan Islam yang berdiri di daerah Tataran Sunda. Kerajaan ini memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak. Sunan Agung Jati atau Syarif Hidayatullah Sultan Cirebon kedua adalah ayah dari Maulana Hasanuddin, seorang pemimpin ekspedisi untuk menguasai wilayah Banten dan mendirikan pertahanan di sana. Lalu, wilayah ini kemudian berkembang menjadi kota dagang pesisir dan kerajaan independen. Kerajaan Banten adalah salah satu wilayah pertama yang datangi oleh Belanda di Nusantara di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan kemudian Jacob van Nex. Kerajaan Banten tumbuh menjadi kerajaan yang kuat, namun kemudian jatuh karena adu domba politik yang dilancarkan oleh VOC dalam suksesi sultan. Letak dan pendiri kerajaan. Kerajaan Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa. Pusat kekuasaannya diperkirakan terletak di pantai utara pada puncak kekuasaannya. Banten melancarkan ekspedisi untuk menaklukkan Sumatera, khususnya daerah Lampung, Bengkulu, dan Tulang Bawang. Ekspedisi sempat dilancarkan menuju Palembang, namun mengalami kegagalan. Di Jawa, Kerajaan Banten berkuasa atas wilayah Pakuan dan pelabuhan. Pelabuhan penting Sunda, Kelapa, Jayakarta, serta berbatasan dengan wilayah Kesultanan Cirebon. Lalu, Kerajaan Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin, putra dari Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah yang menjabat sebagai Sultan Cirebon memerintahkan putranya untuk melanjutkan ekspedisi Demak hingga ke ujung Jawa. Di sana, Maulana Hasanuddin mendirikan pertahanan dan mengelola wilayah tersebut, kurang lebih pada tahun 1524. Kerajaan Banten tersebut dideklarisasikan dengan Maulana Hasanuddin sebagai pemimpin pertamanya. Raja-raja Kerajaan Banten, yaitu ada Maulana Hasanuddin pada tahun memerintah 1522 sampai tahun 1570. Maulana Muhammad pada tahun memerintah 1585 sampai tahun 1596. Maulana Muhammad adalah putra dari Maulana Yusuf, yaitu Raja ketiga Abdul Mufakir tahun 1596 sampai 1647. Lalu yang keempat Abdul Alma Aliamat 1647 sampai 1651. Sultan Ageng Tirtayasa sampai 1551. Masa kejayaannya, Kerajaan Banten terjadi pada masa Sultan Ageng Tirtayasa berkuasa. Adapun pencapaiannya adalah berhasil mempertahankan wilayah Banten yang besar di tengah ramainya kepentingan bangsa asing. Banten berhasil mempertahankan diri. Lalu Banten membuka diri dalam perdagangan dengan semua pihak sebagai bentuk kekuatan yang besar. Lalu runtuhnya Kerajaan Banten. Keruntuhan Kerajaan Banten terjadi sesaat setelah Sultan Ageng Tirtayasa diturunkan dan digantikan oleh Sultan Haji. Ia memberikan konsesi besar kepada VOC berupa Lampung, monopoli lada, dan pembayaran biaya perang. Kerajaan Banten tidak memiliki lagi kekuasaan dalam perdagangan, dan Sultan berdiri sebagai simbol kerajaan saja. Keadaan ini terus bertahan sampai dengan tahun 1813. Pemerintah kolonial Hindia Belanda resmi menghapus Kerajaan Banten. Peninggalan Kerajaan Banten, yaitu ada Keraton Susrosowan. Kerajaan Susrosowan adalah kompleks tempat tinggal yang didirikan oleh Maulana Hasanuddin, Sultan pertama Banten, sekitar tahun 1522. Masjid Agung Banten
Masjid Agung Banten adalah salah satu peninggalan utama dari Kerajaan Banten. Dibangun oleh Maulana Hasanuddin sekitar tahun 1556. Yang terakhir ada peninggalan dari Kerajaan Banten yaitu Benteng Spelwijck. Adalah bentuk kekuasaan VOC atas Kerajaan Banten. Benteng ini didirikan pada tahun 1682, tepat bersamaan dengan naiknya Sultan Abu Nars Abdul Qahar atau Sultan Haji. Itu dia presentasi dari saya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Saya tutup dengan pranama Santi. Om Santi, Santi, Santi.